Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sehat luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sudah siap belajar ya hari ini ya? Siap. Baik, seperti biasa sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu dan kepada Ais disilakan pimpin doa. Persiapan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Dan untuk pembiasaan, sebagai pembiasaan kita akan membacakan sebuah surat pendek dan hari ini kita akan membaca surah Al-Ma'un. Kita baca ta'awudz basmalah lalu kita baca surah Al-Ma'un bersama-sama ya. Yuk kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Sadaqallahul azim. Oke, untuk menambah rasa cinta kita terhadap bangsa dan negara, kita akan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional dan kepada peserta didik semuanya disilakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu. Hayat proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santasa. Tiba hilang satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bangga Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santasa. Tiba hilang satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, berikutnya Bapak akan absen dulu ya. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada yang sakit? Masuk semua ya. Berarti alhamdulillah berarti sehat semua. Semoga kesehatan ini selalu diberikan kepada kita. Amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, biar kita belajarnya semangat.
breaking dulu ya, biar belajarnya semangat dan konsentrasi. Bisa ya? Siap? Semuanya tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai, mata lihat ke depan, telinga mendengarkan, kami siap memulai. Kamu diam, bila aku sudah tepuk, maka aku harus diam. Oke, semuanya perhatikan. Sudah belajar ya tadi malam ya? Oke, sudah belajar ya tadi malam ya? Sudah belajar belum? Oke, kalau sudah belajar Bapak cek ya. Kemarin, pertemuan kemarin masih ingat nggak kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Apa? Saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda. Ya, betul ya. Kemarin, pertemuan kemarin kita belajar tentang saling menghormati dan menghargai perbedaan agama orang lain. Masih ingat nggak kemarin agama yang diakui di Indonesia itu ada berapa? Saya Pak, Oke, ada ada 6 agama apa saja? Kristen, Islam, Kristen. Hindu, Buddha, dan Konghucu. Ya, betul. Agama yang diakui di Indonesia itu ada 6. Yang pertama itu Islam, apa? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berarti masih ingat ya pelajaran yang lalu ya, pinter semua berarti. Oke anak-anak, hari ini kita sudah sampai pada bab 4. Kita akan belajar tentang menyambut usia balik. Di bab 4 menyambut usia balik ini ada 2 materi. Yang pertama itu tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, dan yang kedua tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Hari ini kita akan memfokuskan membahas tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Oke, di sini ada yang tahu nggak balik itu apa? Siapa yang tahu? Apa? Ya betul, balik itu adalah dewasa atau kedewasaan, pinter. Oke, berikutnya di sini, apakah ada yang tahu tentang tanda-tanda balik bagi laki-laki? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Siapa yang tahu tanda balik bagi laki-laki? Ayo, apa? Mimpi basah, betul. Tanda balik bagi laki-laki adalah mimpi basah. Oke, sebelum kita masuk kepada materi selanjutnya, Bapak akan memaparkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama itu menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Artinya nanti ketika kalian belajar diharapkan kalian bisa menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan dengan benar. Yang kedua, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih. Itu tujuan pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran yang ketiga, membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah, dan bertanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bisa tercapai. Baik anak-anak, untuk selanjutnya, kalian tahu nggak balik secara bahasa itu apa? Saya tahu. Apa? Sampai aku berkata. Betul. Balik secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab ya, belagoh, yang artinya sampai atau mencapai. Oke, itu pengertian balik secara bahasa. Berikutnya, pengertian balik secara istilah fikih. Apa pengertian balik secara istilah fikih? Pengertiannya adalah menunjukkan kondisi ketika seseorang telah dibebani kewajiban hukum syariat dan bertanggung jawab atas segala perbuatan dan perkataannya di hadapan Tuhan. Artinya ketika kita sudah balik, maka kita sudah wajib menjalankan syariat.
Misalnya sholat, ya, sholat yang sebelumnya kamu belum balik. Oh, sholat iya, tidak sholat iya, tidak berdosa. Namun ketika nanti kamu sudah balik, maka wajib sholat. Ketika tidak sholat, maka kalian berdosa. Ini pengertian balik secara istilah ilmu fikih. Berikutnya, tanda-tanda balik bagi laki-laki apa saja? Ada yang tahu tadi? Apa? Tanda balik bagi laki-laki tadi? Ada yang tahu? Yang pertama apa? Mimpi basah atau ihtilam. Tuh. Mimpi basah atau ihtilam. Ihtilam itu apa, Pak? Ihtilam itu adalah keluarnya air mani, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Jika keluarnya air maninya itu keluar saat kalian tertidur, maka itu disebut mimpi basah. Contohnya seperti gambar ini. Ya, ada seorang anak tidur, dia mimpi menikah. Tahu-tahu bangun dia basah, maka dia sudah balik. Paham? Paham ya? Oke, berikutnya. Perbedaan air mani dan air kencing. Air mani dan air kencing itu keluar dari tempat yang sama, tapi beda ya. Air kencing, air mani. Ya, perbedaannya apa, Pak? Dari segi warna, tekstur dan bau itu sudah berbeda. Kalian nanti harus bisa membedakan. Kalau seumpamanya bangun tidur basah, ternyata dikik, basahnya ternyata kencing, berarti belum balik. Ya, perbedaannya apa, Pak? Dari segi warna, kalau air mani itu warnanya putih atau kekuningan, putih kekuningan. Berbeda dengan warnanya air kencing. Kalau warna air kencing itu tergantung dari kondisi tubuhmu. Kalau tubuhmu kurang minum, maka warnanya jernih, kuning jernih. Kalau kurang minum, maka kuning tua. Itu perbedaan air mani sama air kencing. Dari segi tekstur juga berbeda. Ya, tekstur air mani itu memiliki tekstur yang kental dan lengket, agak lengket dan sedikit. Kalau air kencing kalian sudah tahu seperti apa ya, pasti cair. Paham? Oke, berikutnya dari segi bau. Air mani sama air kencing itu juga berbeda baunya. Kalau air mani itu memiliki bau yang khas, sedangkan air kencing kalian sudah tahu ya. Pernah mencium bau air kencing? Bau pesing. Itu air kencing. Wah, nanti kalian harus bisa membedakan ya. Walaupun air mani dan air kencing keluar dari tempat yang sama, tapi kalian harus membedakan. Sudah beda seperti ini. Paham? Paham ya? Oke. Berikutnya tanda-tanda balik bagi laki-laki berikutnya apa? Apa? Berumur 15 tahun. Jika seorang anak sudah berumur 15 tahun, maka dia sudah balik meskipun belum mimpi basah. Paham? Meskipun belum mimpi basah, tapi umurnya sudah 15 tahun, maka dia sudah balik. Tapi dihitungnya bukan menggunakan kalender Masehi. Menggunakan kalender apa, Pak? Kalender Hijriah. Pak, ada seorang anak laki-laki, dia berumur 15 tahun tapi menurut Masehi, maka dia belum, harus menurut kalender Hijriah. Paham? Umur 15 tahunnya menurut kalender Hijriah. Paham ya? Oke, berikutnya tanda balik bagi wanita apa saja? Yang pertama itu haid. Haid itu apa, Pak? Haid itu adalah keluar darah dari rahimnya wanita dalam keadaan sehat ya. Kalau sakit bukan. Paham? Warnanya juga bisa berbeda-beda. Ada yang hitam, merah, kuning, biru atau kekuningan. Itu warna haid. Nanti ketika kalian haid jangan apa? Jangan khawatir, itu hal normal dan biasa. Berikutnya, berapa lama masa haid? Masa haid itu dibagi menjadi 3, paling sedikit itu sehari semalam atau 24 jam. Kebiasaan biasanya 6 atau 7 hari. Kebanyakan wanita haidnya itu 6 sampai 7 hari. Maksimal 15 hari. Kalau sumbangnya lebih dari 15 hari, maka itu disebut darah istihad. Ada yang tahu enggak darah istihad itu apa? Darah penyakit, betul sekali. Darah istihadah itu darah penyakit jika lebih dari 15 hari. Berikutnya berumur 15 tahun, sama dengan yang laki-laki ya.
berumur 15 tahun, wanita juga berumur 15 tahun. Berikutnya larangan bagi orang yang berhadas besar. Yang pertama itu tidak boleh sholat. Kalau kamu sedang haid dan istilah, maka kamu sedang berhadas besar, maka kamu dilarang sholat, berdiam di masjid, membaca, mencentuh Al-Quran, dan tawaf bagi yang haji sama umroh. Tawaf itu apa Pak? Tawaf itu adalah mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Paham? Paham ya? Berikutnya bagaimana cara agar kita suci dari hadas? Ada yang tahu? Dengan cara mandi besar. Mandi besar itu bagaimana caranya Pak? Caranya seperti ini. Yang pertama itu kalian harus berniat. Setelah berniat kalian membersihkan kotoran. Jika ada sisa-sisa darah haid kamu bersihkan. Jika ada sisa-sisa air mani kamu bersihkan dulu. Baru setelah itu berwudu. Setelah berwudu seperti apa Pak? Seperti biasa ketika kalian mau sholat. Yang keempat itu menyiram kepala 3 kali sambil menyela rambut seperti ini ya. Siram kepalanya lalu di sela-sela biar kulit rambutnya itu juga basah. Berikutnya yang kelima adalah mengguyurkan air ke seluruh badan. Dari kanan sampai kiri diguyur semuanya basah. Maka sudah selesai berarti mandi wajib, maka kalian kembali suci. Ada yang tahu nggak niatnya adus? Siapa yang tahu? Ada yang tahu niatnya adus? Siapa? Amalin bisa? Belum bisa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo. Ada yang bisa? Niatnya hadis ini seperti ini. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbar fardhon lillahi ta'ala. Itu niatnya hadis. Artinya apa? Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar fardhu karena Allah Ta'ala. Oke, kita baca sama-sama ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul pemahaman. Di sini Bapak punya video pembelajaran, mohon diperhatikan dan jika ada yang penting mohon dicatat. Oke, silakan disimak. Balik, ada yang tahu apa yang disebut dengan balik? Secara bahasa berasal dari bahasa Arab balagh yang artinya sampai atau cukup usia. Sedangkan secara istilah balik artinya telah sampainya seseorang pada tahap kedewasaan. Secara hukum Islam dapat dikatakan balik apabila seseorang sudah mengetahui, mengalami, dan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Balik juga merupakan suatu masa di mana seorang anak telah dibebankan kewajiban taklif syariat seperti melaksanakan sholat, puasa, dan sebagainya. Nah, seorang yang telah dibebankan untuk melaksanakan syariat atau ajaran Islam disebut dengan mukallaf. Dan mukallaf itu adalah seorang yang sudah cukup usia atau sudah balik dan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Mukallaf ini harus menjalankan syariat. Apabila melanggar seperti tidak melaksanakan sholat, puasa Ramadan, itu akan mendapatkan dosa dan harus meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam. Lalu apa sih tanda-tanda balik itu? Tanda-tanda balik itu bagi laki-laki, di sini Bapak akan menjelaskan tanda-tanda balik bagi laki-laki terlebih dahulu. Di antaranya adalah yang pertama ikhtilam. Lalu apa yang disebut dengan ikhtilam? Ikhtilam yaitu adalah keluarnya cairan sperma atau mani bagi laki-laki, baik keluarnya waktu tidur atau terjaga. Jika saat tidur bisa kita sebut dengan istilah mimpi basah. Kemudian yang kedua yaitu telah sampai usia 15 tahun. Jadi seorang anak laki-laki dikatakan balik apabila sudah berusia 15 tahun. Pada usia ini seorang anak telah sampai pada kesempurnaan akal dan juga kekuatan fisiknya.
menstruasi. Haid adalah keluarnya darah dari rahim seorang wanita dalam keadaan sehat dan waktu tertentu. Perempuan biasanya mengalami haid paling cepat pada usia 9 tahun. Ketika seorang wanita sudah mengalami haid, maka ia sudah masuk balik. Keluarnya darah haid bukan disebabkan oleh penyakit atau proses persalinan, melainkan merupakan sunatullah. Yang kedua adalah telah sampai usia 9 atau 15 tahun. Anak perempuan apabila telah mencapai usia 15 tahun meskipun belum mengalami haid, maka secara otomatis dianggap balik. Itulah tadi penjelasan tanda-tanda balik. Bagi laki-laki, tanda balik yang lebih dominan atau lebih kuat adalah ihtilam. Sedangkan bagi perempuan, tanda balik yang lebih dominan adalah haid atau disebut dengan menstruasi. Jika kalian sudah ada tanda-tanda balik dari salah satu yang sudah dijelaskan, maka kalian sudah mulai diberi kewajiban atau syariat Islam yang harus dijalankan, seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya, serta meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh ajaran Islam. Jika kalian melanggar, akan dikenakan dosa. Untuk hal-hal yang dilakukan ketika keluar tanda balik, salah satunya adalah mandi wajib. Nah, mandi wajib ini ada Bapak. Baik, ada yang tahu apa yang disebut dengan? Oke, bagaimana? Sudah paham ya? Sudah paham? Oke, coba Bapak, ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau bertanya? Oke, tanda balik bagi laki-laki tadi ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Yang kedua? Oke, pinter sekali. Tanda balik bagi perempuan ada berapa? Ada yang tahu? 2. Yang pertama apa? Haid. Yang kedua? Ya, berumur 15 tahun. Baik, berarti sudah paham semuanya ya. Oke, berikutnya. Di sini Bapak punya tepuk tanda balik ya. Tepuk tanda balik. Gimana Pak caranya? Caranya tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bisa? Bisa ya? Bagi anak pria dan wanita, telah mimpi basah. Bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak mimpi basah, ia wajib taati syariat. Mana? Bisa? Bisa ya? Oke, coba semuanya tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak pria dan wanita, dalam mimpi basah. Bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Walau tak keluar darah dan tidak
sekalian, di sini Bapak punya karton bagikan ya. Di sini Bapak punya gambar, nanti kalian tempelkan. Ya, bentuk kelompok dulu ya. Di sini berarti kelompok 1, di sini berarti kelompok 2, berarti di sini kelompok 3 ya. Langsung bentuk kelompok aja 1, 2 dan 3. Di situ sudah karton Bapak kasih ya. Di sini Bapak punya gambar, nanti kalian tempelkan dan kasih keterangan. Paham? Paham ya? Oke. Di sini gambarnya tentang tata cara berwajib tanda klik. Silakan dilepas nanti. Sini silakan dilepas ya, bisa ya. Bisa dibuka. Oke, silakan ditempel ya. Dikasih ke tulis. Kalian dapat apa? Bisa ya? Bisa enggak? Kalau tanya? Saya, yuk silakan kerjakan. Nanti ketika selesai silakan presentasikan ke depan ya satu-satu per kelompok.
Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah? Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok berapa di sini? Kelompok 2 ya. Oke, sudah guys. Yuk, yang sudah selesai kita presentasi. Ayo cepat. Sudah selesai. Oke. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Yuk, kelompok 1 silakan maju ke depan. Presentasi di sini. Oke. Pegang, diangkat. Sudah siap ya presentasi ya? Oke, silakan presentasikan kelompok 1. Perhatikan yang lain ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan membacakan kata-kata cara bersuci dari hadas. 1. Berniat. 2. Membersihkan kotoran. 3. Berwudu. 4. Menghadap ke kiblat. 5. Menyiram seluruh badan. Oke, kelompok 1 mempresentasikan tentang tata cara bersuci berhadas ya. Bagus ya, semuanya tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Apakah sudah benar? Oke. Sudah benar ya? Apakah sudah benar ini? Sudah benar ya? Oke, sudah benar. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Ini ya, Bapak tempel ya. Silakan duduk kembali sambil menunggu kelompok yang lain. Oke, ada lagi kelompok yang sudah selesai. Ayo, kelompok berapa? Kelompok 2. Ayo maju sini kelompok 2. Perhatikan, ini kelompok 2 mau presentasi. Yo, presentasi tentang apa? Kelompok 2, tanda-tanda usia balik. Yuk, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok akan membacakan tanda-tanda usia bagi laki-laki pipi basah umur 15 tahun, bagi perempuan haid umur 15 tahun. Oke, apakah sudah benar ini dari kelompok 2? Sudah benar ya? Oke, sudah benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, sudah benar. Bagus kelompok 2. Silakan duduk kembali. Bapak tempel di depan ya. Oke, sisa kelompok 3 sudah selesai. Oke, sisa kelompok 3. Kita tepuk tangan untuk kelompok 3 biar semangat ya. Ayo, kelompok 3 pasti bisa. Ayo. Sudah selesai? Oke, kelompok 3 sudah selesai. Silakan presentasi ke depan. Yuk, ini. Sudah selesai kelompok 3? Yuk ke depan, silakan presentasikan. Ini. Yuk. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan larangan bagi orang bersudah besar. Mimpi basah dan dingin, tidak boleh sholat, tidak boleh berdiam diri di masjid, tidak boleh membaca dan menyentuh Al-Quran, tidak boleh bersolat. Oke, apakah sudah benar ini? Sudah benar ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Bapak tempelkan di depan ya. Oke, kalian sudah mengerjakan kelompok dengan sangat baik dan presentasi juga sangat baik. Mari kita tepuk tangan untuk diri kita sendiri, ayo. Ya, sudah baik semuanya ya, sudah baik semuanya, sudah paham ya. Tadi di sini dapat bagian apa tentang apa? Tata cara mandi wajib. Kelompok 2 punya bagian apa tadi? Tanda-tanda usia balik bagi laki-laki dan perempuan. Kelompok 3 dapat apa? Oke, berhadas besar. Oke, bagus semuanya. Oke ya. Di sini Bapak punya reward untuk kalian karena kalian sudah bekerja dengan baik ya. Untuk yang terbaik sepertinya kalau Bapak lihat ya, kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, ini untuk kalian. Dan yang terbaik kedua kelompok 2 nih ya. Oke, ada ini untuk kelompok 3. Semuanya tepuk tangan lagi semuanya ya. Oke, terima kasih semuanya. Dan untuk selanjutnya sudah paham ya kalian ya. Oke ya, kita simpulkan materi hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa? Tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Paham nggak tadi balik secara bahasa apa? Balik secara bahasa apa? Sampai atau apa mencapai. Tanda balik bagi laki-laki tadi ada berapa? Tanda balik bagi laki-laki ada 2. 1 apa? Mimpi basah. 2 umur 15 tahun. Kalau bagi perempuan tadi ada berapa? Ada 2 juga apa? Aid sama umur 15 tahun. Kalau orang sedang berhadas besar, maka orang tersebut tidak boleh apa tadi? Yang pertama tidak boleh apa? Kalau orang berhadas besar tidak boleh sholat, terus tidak boleh menyentuh dan membaca Al-Quran, tidak boleh bertawaf bagi orang yang haji dan umroh. Bagus, betul sekali ya. Oke, biar kita tambah semangat, kita tepuk tanda balik lagi ya. Bisa? Bisa ya? Oke, kita tepuk tanda balik lagi. Oke, yuk semuanya 1, 2, 3 tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa bagi anak pria dan wanita, dalam mimpi basah bagi pria wanita, keluar darah haid untuk wanita. Jika 15 tahun umurnya, maka
ada orang ya, dia tidur, ada seorang anak tidur, lalu dia mimpi dikejar ular, bangun-bangun basah. Tapi basahnya bukan keluar air mani. Apakah anak tersebut disebut dewasa, sudah balik apa belum? Kenapa kok belum? Betul, karena bukan keluar air mani. Paham? Oke, berikutnya jika seumpamanya ada seorang anak perempuan, dia berumur 15 tahun, tapi menurut kalender Masehi, apakah itu disebut balik? Kalau 15 tahun menurut kalender Masehi, bukan kalender Hijriah. Mana? Tidak, Kenapa kok tidak masuk? Karena apa? Karena bukan kalender Hijriah. Betul sekali ya. Oke, di sini Bapak punya LKPD ya. LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini ada nama dan kelas ya. Lalu dibuka di dalamnya, di sini ada soal ya. Kalian harus kerjakan. Hubungkan gambar dan tulisan berikut sesuai dengan jawaban yang benar. Selamat mengerjakan. Di sini ada bacaan ya. Nanti kalian hubungkan mana yang benar dengan gambar ini. Contohnya misal tanda balik bagi laki-laki, di sini kan ada gambar. Mana yang menunjukkan tanda balik bagi laki-laki? Kalian nanti contohin. Seumpamanya sholat, nanti contoh sholat. Lagi apa? Mimpi basah. Di sini mimpi boleh 2. Paham? Paham ya? Oke, berikutnya. Soal berikutnya buka lagi. Di sini ada pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar. Nanti gambar nomor berapa yang merupakan tanda balik bagi laki-laki, kalian dijawab. Nomor berapa seumpamanya, lalu sebutkan gambar itu apa. Paham? Paham ya? Oke, saya bagikan. Jangan lupa nama dan kelasnya ditulis ya. Katakan pelan-pelan saja. Jawab dengan benar. Boleh. Ada pertanyaan enggak tentang tugas LKPD ini? Sudah paham ya? Sudah paham? Kalau sudah paham silakan dikerjakan. Sudah dapat? Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa namanya ditulis dan kelasnya. Dibaca perintahnya. Nah, kita boleh contohin semua. Kalau ada 3, contohin 3 semuanya. Luruskan 3. Ada 4, silakan semuanya. Kalau ada 2, silakan semuanya. Sesuai dengan yang kita pelajari tadi ya. Pelan-pelan aja.
sesuai dengan model. Sebutkan nomor 2 kan. Nomor 2 nya jangan sebutkan. Tulis. Daerah atau usia masih dianggap baik jika baik ya ditulis gambarnya ini apa? Jika memang ini apa 15 tahun atau yang 15 ya. Ditulis juga. Lagi ya, takut salah dibaca lagi. Lagi salah.
sudah selesai? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan dan sudah selesai. Dicek dulu ya, dicek yang teliti. Ketika sudah yakin boleh dikumpulkan. Ketika sudah yakin dicek, ketika sudah yakin betul, maka boleh dikumpulkan. Jangan lupa nama dan kelas 4-nya ditulis. Tulis angka nggak apa-apa ya, jika tidak tahu angka membeli. Sudah selesai Hambali? Yo, kalau sudah selesai, sudah yakin ya? Ada yang sudah selesai lagi? Oke, dikumpulkan kalau sudah selesai. Ada lagi yang sudah selesai? Ada lagi? Oke, sudah ya? Nih, ini sudah selesai. Sudah, belum? Sudah? Oke. Sudah selesai. Belum? Mas Arif sudah? Selesai ya? Sudah selesai? Oke, kita lihat semuanya. Oke, betul, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Untuk tugas LKPD-nya sudah selesai dan dikumpulkan. Untuk berikutnya ini Bapak punya refleksi ya. Di sini Bapak punya pertanyaan, kalian isi dengan jujur. Ya, Bapak kasih dulu ya. Ya tuh. Nih. Ini tugas refleksi. Oke, perhatikan dulu ya. Di soal yang pertama itu ada pertanyaan bagaimana perasaanmu saat proses pembelajaran. Tinggal kalian contreng. Apakah kalian senang atau tidak senang? Kalau senang berarti contreng senang ya. Oke, berikutnya nomor 2, apa hal yang menyenangkan selama proses pembelajaran? Apa penjelasan gurunya, apa explaining-nya, apa dari awal sampai akhir semuanya menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tinggal kalian contreng ya. Nomor 3, menurutmu apa yang kurang menarik dari proses pembelajaran ini? Kalian pilih di situ, contreng ya yang kurang menarik. Jika menarik semua, contreng semua, tidak apa-apa. Paham ya? Oke, silakan contreng. Ya, kasih nama. Di atas. Ya. Contreng yang jujur ya. Ya. Sudah. Sudah selesai. Oke. Sudah selesai. Apa ambil?
sekali ya. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fiqih. Tadi ada apa? Tanda balik bagi laki-laki ada berapa tadi? Ada yang tahu? Tanda balik bagi laki-laki ada berapa tadi tanda balik bagi laki? Ada loh. Jawab yang keras, ada berapa? Ada 2. Pertama apa? Mimpi basah. Betul sekali, pintar. Yang kedua? 15 tahun. Betul sekali, berarti sudah paham ya. Kalau tanda balik bagi wanita ada berapa? 2. Apa yang pertama? Haid. Betul sekali. Yang kedua? Umur 15 tahun. 15 tahun. Kalau seumpamanya seorang anak perempuan dia tidak haid ya, tapi umurnya sudah 15 tahun, apakah sudah balik? Apakah sudah balik? Sudah, karena tanda balik bagi wanita bukan hanya haid tapi berumur 15 tahun ya. Di sini ada yang berumur 9 tahun. Tidak ada. Ais, sudah haid? Belum. Biasanya wanita itu haidnya berumur 9 tahun ke atas biasanya. Tapi kalau seumpamanya tidak haid, bukan terjadi apa-apa, tidak apa-apa, berarti kan belum waktunya. Berarti nanti kalau Ais walaupun tidak haid tapi sudah berumur 15 tahun, berarti walaupun tidak haid tetap anak Ais ya, tetap balik, maka wajib sholat. Ada yang berumur 15 tahun enggak? 15 tahun? Belum kayaknya ya, kelas 4 belum 15 tahun ya. Tapi ada yang laki-laki mimpi basah. Ada yang pernah mimpi menikah? Ada? Nah, kalau kalian pernah mimpi basah berarti kalian sudah balik. Berarti belum ya. Belum ada yang mimpi basah. Oke, berarti belum ada yang balik. Oke, anak-anak, kita sudah selesai pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih ya. Oke, kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan Ais pimpin doa. Silakan berdoa, doa dimulai. Oke, silakan yang laki-laki. Tuan.